penjualan mobil itu sampai berapa kalau? Oh, kalau dulu ya, kalau dulu itu sehari mungkin 5, 6 gitu. Jangan sampai ngedoain orang jelek. Karena doa itu balik ke saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slor piye kabare? Are you okay? Masih bersama Sudur Al-Misbah di sini in your heart. Dalam program kali ini di Ngobrol Santai, kali ini saya ada tamu spesial ditemani teman saya, bukan pekerja migran Indonesia atau PMI atau yang dulu biasa disebut TKI ya Pak ya? Iya, TKI ya. Bisa memperkenalkan diri nih Pak sama Slor sedulur Sudur Al-Misbah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya dari Jeddah ya. Saya baru datang ini pertama kali ke Taif ini ya. Ini kita di kota Taif sekarang. Iya, karena saya dari Jeddah pertama kali ke Taif juga. Selama saya 28 tahun, saya Allah. belum tahu yang namanya kota Taif ini. Jadi sekarang pertama kali ke sini ya, kagetnya saya juga kenapa? Jalannya itu seperti di gunung-gunung di Indonesia itu. Jadi kaget saya pertama ke sini. Bisa diperkenalkan namanya? Oh dari iya, mana? nama saya Samsuri Ikram ya. Saya ya Samsuri Ikram, YouTube saya Samsuri Ikram. Jangan lupa Saya- mampir teman-teman subscriber Sudur Al-Misbah bisa Iya. ke channel Bapak Samsuri Ikram. Iya, Samsuri Ikram. Ayo jangan lupa ya juga. Dukung terus ya kami ya, channel Sudur Al-Misbah dan juga Pak Samsuri Ikram. Iya. Dari mana iya. Mas Pak? Saya ini aslinya dari Probolinggo ya. Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Saya tetangga Kanjeng Dimas. Mungkin orang tahu lah kalau Kanjeng Dimas itulah. Oh, yang Iya, itu masih juga family saya juga itu. Iya. deket ya? Iya, dekat itu Kanjeng Dimas. Jadi kenal. Kalau udah Kanjeng Dimas ya itulah Ini saya. berarti banyak duit berarti bapaknya ini. Bapaknya itu memang dia kaya. Kaya dia. Di Arab Saudi berapa tahun nih sampean ini? Ya lumayan lah. Saya di Saudi ini dari tahun 94 ya. Oh, 94 Iya, saya saya masih TK itu, Pak. Iya, saya udah 94 itu udah di Arab ini. Udah kerja satu majikan sampai sekarang pun juga. Kerjanya apa ini, Om? Ya alhamdulillah ya, kerja saya itu satu cuman. Ya di showroom. Showroom. Showroom mobil. Mobil Itu. apa itu, Pak? Jadi mobil itu saya di showroom itu mobil semua ada. Ada semua. Jadi campuran. Di daerah mana itu, Pak? Di Haraj mobil. Oh, Dekat Haraj. stadion. Iya, dekat stadion itu. Oh iya, sekarang kan pada pindah itu di sana itu apa namanya Warsa itu di sana kan sekarang? Warsa Mana itu? tetap juga nggak ada, bentar lagi juga pindah Warsa di situ. Pindah juga. Oh yang di Haraj mobil second itu Pak? Iya, di situ, di showroom itu. Showroom ya. Itu kan ada yang baru, ada juga showroom itu yang baru semua ada. Pokoknya saya ya sekitar 250 mobil lah ada di saya itu. Tapi yang baru mungkin ya 150, apa separuhnya juga yang bekas. Tapi bekasnya masih bagus, tahun 2001 tapi bekas gitu. Masih kilometer 1000, kilometer 5000 itu, tapi ya bekas. Masya Allah, mobil Tuh. mobil di sini itu merupakan apa ya, kalau di Indonesia itu kayak motor. Kayak Orang sepeda motor, mobil di Ah. sini tuh kayak sepeda motor, murah jadinya. murah ya Pak ya? Iya, memang harganya juga murah kalau bagi orang Paling sini. murah berapa itu kalau Kalau sekarang di ya? saya, kalau di saya paling murah itu 30 ke atas. 30.000 real. Iya, paling murah. Karena juga bekasnya masih bekas ya 2018, 2019 itu yang 30 bekas. mungkin masih 100-an juta masih. Iya. Ya kan? Iya. Terus saya dengar-dengar di sini kan apa namanya bensin sekarang naik ya kan? Iya, yang bensin naik. Terus jadi yang mobil 6 silinder sekarang nggak laku ya Pak yang gede-gede Kalau masalah mesinnya? mobil itu masih laku aja. Cuman agak menurun bagi yang mobil Amerika. Sekarang orang nyari yang paling irit orang nyari sekarang karena apa? Mobil apa kalau dulu bensin itu cuman mungkin 35 halalah. Naik terus sampai 45 halalah. Kalau 100 halalah itu kan 1 real. 100, Iya, 100. tapi kalau sekarang
sekarang itu Petromin yang merah itu yang merah aja 2 real 38 halala. Kalau di Indo itu kayak bensin Pertamax, Pertamax. iya Pertamax. Jadi yang biru itu yang Hijau. mungkin hijau, yang hijau itu jadi yang agak murah 2 real 18. Padahal dulu itu yang hijau itu cuman nggak nyampe setengah real juga nggak nyampe. Itu kalau dulu orang Indonesia bilang harga air mineral lebih mahal daripada bensin. Iya. Tapi kalau sekarang harga bensin lebih mahal dari air mineral. Air Jadi udah kebalik. banyak sekarang. Ya iya. Air Kalau paling air mahal. 600 kan cuma 1 real. Nah, Kalau terus bensin 600 itu mungkin udah sereal setengah. jadi harganya Iya. kayak di Indonesia sih. Iya. sebenarnya. Jadi kebalik lah. Kalau dulu memang iya bensin itu memang murah. Makanya mobil Amerika itu laku di sini dulu. Sekarang yang banyak nih mobil dari mana? Yang nih? mobil sekarang itu yang banyak yang laku di saya itu Cina. Cina ya? Iya malah Cina malah. Apa Pak banyak. yang mereknya itu apa? Ya pokoknya banyak lah merek Cina itu udah nggak tahu lah. Hafal apa pokoknya Canjang udah apa? Canjang itu Cangang Cina, Cangang itu. Muling yang ada di Indonesia juga ada. Muling juga ada di sini juga. Udah mulai masuk ya Cina udah ini masuk mulai- semua. Cina itu Masya Allah. masuk semua. Indonesia pun juga banyak yang masuk ke sini. Kayak apa Pak? Indonesia itu Innova masuk, Avanza, terus Fortuner, terus Suzuki, Pajero. bukan Swift. Suzuki Swift, bukan itu. Tapi Suzuki Indonesia itu yang box itu yang apa? Yang Suzuki untuk angkutan itu, angkutan barang, Oh. APV, APV. Ya. APV itu Indonesia itu. Itu buatan Indonesia. Ya? Iya, buatan Indonesia itu. Jadi masuk banyak, malah diituin karena apa? Suzuki juga agak terkenal lah di sini. Tapi yang paling terkenal itu Toyota. Toyota. Iya. Toyota Rush itu baru masuk itu mungkin sekitar 2 tahun itu. 2 tahun 3 tahunan lah. Jadi dari 28 tahun di showroom mobil itu ya? Iya, dari Lama banget. Iya. Kalau mobil Fortuner udah agak lama itu. Pertama Fortuner itu kan bikinannya bukan ini Thailand pertamanya. Terus diganti ke bikinan Indonesia. Jadi di apa namanya dirakitnya di Indonesia. Ya? Iya, perakitannya di Indonesia. Kalau dengar jualan mobil di sini kayak jualan kacang atau gimana? Di Laris ya? sini tuh mobil itu nggak tahu ya diobral itu di sini. Kadang yang banyak diharat namanya. Harat itu obralan itu. Obralannya memang kita itu beda. Kalau kita nulis dari kiri ke kanan, tapi kalau sini orang sini nulis dari kanan ke kiri. Jadi semua adat pun juga, obralan pun juga beda. Itu kan gini Pak, kalau dirakitnya di Indonesia, kita kan setirnya kan beda. Berarti kalau ke sini nanti khusus ya berarti. Memang ya? khusus itu untuk itu produk Indonesia yang diekspor. Ya ekspor kemana tujuannya? Tujuan negaranya itu yang yang disetir kiri ya kiri. Kalau diekspor ke misalkan lain negara kayak Malaysia, ya setirnya tetap kayak Malaysia kayak Indonesia. Tapi kalau udah ke Saudi, ke Emirat, pokoknya itu negara udah Timur Tengah. Iya, Timur Tengah ini kan setirnya kan udah kayak di sini, udah Ya, ini di kiri. kayak Amerika lah. Iya, setir Amerika. Amerika bisa yang mobil bekas diambil ke sini bisa. Tapi Indonesia mobil bekas di Indonesia nggak bisa, Iya, kan setirnya setirnya lain. beda gitu Iya, kan, itulah. ya kan? Itu bedanya itu. Bedanya, Ya juga kalau harat itu namanya apa ya? Kalau Jual kita barang obralan. Kalau obralan itu kita yang kalau obralan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu kan penjual yang ngasih harga. Penjual dulu ngasih harga. Dari paling tinggi akhir paling rendah. Oh kayak lelang itu Pak atau Iya, pelelangan itu Harus obral itu. lelang ya? Oh, Kalau di pelelangan. sini lain. Di sini caranya lain. Kalau di Indonesia dari paling tinggi sampai ke paling rendah itu ngasih harga. Itu yang ngasih harga itu yang penjual. Tapi kalau di sini lain. Kalau lelang sini itu obralan di sini itu lain. Itu dari penjual yang ngasih harga. Yang penjual itu ngasih harga dari paling rendah ke paling akhir paling tinggi. Gitu ya? Iya, misalkan penjual mau 5.000,
Satunya balak 6.000, 7.000, sampai akhir paling tinggi siapa? Penawar Itulah tertinggi. penawar tertinggi itu yang dikasih. Jadi bukan masalah beda adat pun juga, beda tulisan juga, beda kelakuannya orang sini juga, beda semua. Dari tulisan kita dari kiri ke kanan, kalau orang Arab dari kanan ke kiri. Ya. Jadi semuanya beda, jalan pun juga beda. Kalau kita jalan di sebelah kiri, kalau di sini jalan di sebelah kanan. Kalau kita naik bis gitu kan kiri gitu kan. Ya, kan, iya, Pak? jalannya kita di sebelah kanan. Kalau di Indonesia jalan di sebelah kiri. Itulah bedanya kita dengan Indonesia itu. Gimana suka dukanya di Arab Saudi ini? Gimana sampai 28 tahun ini kan berarti waktu yang nggak sebentar ini waktunya. Gimana sampai betah di di pekerjaan ini, apa yang membuat Bapak seneng nih? Kalau masalah suka duka itu ya, dari dulu itu Allahu Akbar. Ya memang saya memang niatnya mau kerja ke sini itu untuk naik haji. Masya Allah. Sampai bapak saya juga nyuruh, kata bapak saya, ambil katanya. Ambil uang di bank, suruh naik haji, tapi saya nggak mau. Terus alhamdulillah udah haji di sini ya. Ya kalau haji sampai saya juga memimpin haji sering. Kalau masalah haji dulu, saya sampai memimpin haji, memimpin haji. Jadi saya sambil haji sampai memimpin haji dulu itu sering. Itu hampir tiap tahun dulu itu. Masya Allah. Belum peraturan yang ketat. Ya, belum peraturan. Dulu kan haji paling ya ada yang 600, ada yang 700 itu. Kalau sekarang lain lagi haji nih. Tahun ini mah 12.000, Pak. 12.000 itu belum pajaknya. Jadi kalau sama pajak sekitar 14.000. Ya 50 lebih lah. 55 juta lebih kalau sekarang. Ini haji di sini loh. Haji yang dari sini bukan dari Indonesia. Di sini pun juga hajinya nggak ke Medina. Di Mekah doang. Di Mekah doang Kalau ini. haji kan di Mekah. Iya, tapi kalau di kita udah murah. Masih di Madinah lagi. Lah itulah 40 hari 40 hari. Di sini palingnya cuma 7 hari. Orang haji itu 10 hari ya. 7 hari paling itu. Allah. Ya, semoga kita doakan wabah corona ini juga segera hilang jadi Ya, bisa normal kembali gitu, Pak. Iya, insya Allah lah, mudah-mudahan ini corona cepat hilang. Saya doakan juga ya, karena juga kasihan lah, yang kerja juga kasihan. Saya juga gimana kerja di sini udah nggak tahu lah sama keluarga, soalnya saya di sini. Masya Allah, sama keluarga di sini. Iya sama keluarga saya. Dibawa semua ke sini keluarga ya. Memang saya keluarga itu pertama saya memang itu keluarga saya dari Indonesia udah ke sini itu bareng gitu. Pertamanya ke sini, habis itu pulang ke Indo, kawin udah ke sini lagi bareng gitu. Itu masalah kalau keluarga itu kan harus di sini ada igama ya, kayak kartu Iya, penduduk itu iya. urusannya siapa, Pak? Itu urusannya saya sendiri. Dibayar Bapak sendiri enggak? Iya, Dibayar bayar majikan? sendiri. Enggak majikan ya? Enggak majikan. Karena saya itu kerja saya itu karena seperti orang bebas. Kerja saya itu seperti orang bebas kerjanya, bukan kayak orang lain. Kalau orang lain kerja terikat. Kalau saya walaupun di showroom itu, saya kan pagi nggak kerja, teman saya kerja saya nggak kerja. Cuman saya sore aja kerja gitu. Dari jam? Dari jam 5 saya sampai kadang jam 10 itu kerjanya. 5 sore sampai jam 10? Iya. Terus setiap hari apa ada hari liburnya? Ya saya seharusnya itu nggak ada hari libur ya, karena di pasar. Cuman saya kan udah lama di sini ngelibur sendiri Jumat itu. Ya gitu. Jadi saya bikin libur sendiri acara libur ini. Itu kalau boleh tahu kalau paling banyak sebulan itu dapat berapa mobil yang paling banyak? Yang penjualan mobil itu sampai berapa kalau? Oh, kalau dulu ya, kalau dulu itu sehari mungkin 6 gitu. Tapi karena pandemi ini orang sini udah krisis. Jangankan orang sini, semua sekarang sedunia ini krisis. Dunia lah, Pak. Paling ya kadang kalau lagi pasaran itu. Pasaran ya kayak Jumat, ini kan pasarannya orang Marot gitu. Mungkin bisa laku 3, 4 tuh. Kalau lain itu paling 1, kadang nggak ada kalau sekarang. Itu Jadi sangat pengaruh sekali ya. banyak lah pengaruhnya itu, banyak pengaruhnya itu. Apalagi kayak saya ini udah banyak, kadang keluarga saya itu ke saya udah kayak nggak inilah ke saya lah, gimana lah gitu. Ya karena apa? Selama pandemi ini juga saya kan nggak pernah ngirim ke saudara. Gimana mau ngirim?
Di Kebutuhan sini saya sini udah kebutuhan sini kalau cukup itu alhamdulillah. Kalau cukup. Sedangkan saya kan tiap bayar anak saya berapa? Sekitar 2.000 saya per bulan. Masya Allah. Bayar pajak anak sama istri itu Ya Allah. sekitar 2.000 per Belum bulan. kalau misalnya itu Belum ya. sewa rumah, belum makan. Mm-mm. Terus berapa? Terus jadi saya sekira itu perpanjang, saya kan setiap tahun perpanjang. Mm-mm. Setiap tahun itu mungkinlah 100 juta saya perpanjang. 100 juta kalau uang Indonesia itu. Perpanjang doang. Perpanjang ini untuk anak istri. Perpanjang itu KTP lah. Nah, Iya 1 tahun itu Izin 100 tinggal. juta. ya Allah. Saya gimana? Jadi dari 2017 itu 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Udah 5 tahun ini sama sekali saya nggak bisa. Jangankan nyimpen. Untung aja lah kalau cukup untung. Ah, ya. Jadi keluarga saya itu harus tahu seharusnya itu. Iya seharusnya lah. Ya kata saya kan nggak pernah ngasih tahu saya kan. Belum Memang- pernah saya memang selama ini. Gimana ya, peraturan di sini kan soalnya udah beda, nggak seperti dulu. Iya peraturannya memang udah itulah ganti. Ganti udah ada apa namanya pajak segala macam Iya. itu. Terus dulu kan nggak bayar apa ya kalau Dulu cuman paling saya 2 per tahun itu cuman ya 1,5 juta lah per tahun. sekarang 100. Sekarang 100 juta per tahun. Allah Akbar. Itu 100 juta kalau ini apa kalau dulu kan bisa nyimpen ya Iya. dulu ibaratnya. Sekarang rumah gimana? Makan saya 5 orang. Masya Allah. Cukup nggak 1.000? Misalkan cukup 5 juta nggak cukup. Kalau keluarga di sini tuh 5 juta untuk makan aja nggak cukup. Apalagi 5 orang ya. Iya, ya maksudnya saya kan 5 orang. Terus rumah itu berapa? Misalkan anggaplah 1 tahun lah, anggap rumah itu mungkin 10.000 apa 12.000 lah, 10.000, anggap 10.000. 10.000 kan berapa? Kalau uang kita 40 juta lah, 40 jutaan. 10.000 lebih lah kalau saya itu. Jadi 40 juta lebih. Ya Allah. Rumah aja, terus makan berapa? Ya Allah. Ya, tapi alhamdulillah ya, Alhamdulillah, namanya syukur rezeki itu ya, rezeki itu Allah itu nggak tahu ngasihnya itu gimana, nggak tahu. Jadi kita itu jangan apa, jangan takut. Kata orang pulangin anak kamu, saya bilang rezeki itu ada, rezeki saya ada. Kalau dihitung gaji saya nggak cukup, nggak cukup. Gaji saya itu untuk bayar KTP aja saya udah nggak cukup. Allah. Gaji saya 1 tahun itu, gaji aja kumpulin 1 tahun bayar nggak cukup. Terus rumah mana, makan mana, apalagi saya sering ini makan di luar ngasih teman itu ya sedekah lah, itu sedekah. Tapi karena Allah itu maha adil, orang yang kaya. banyak sedekah insya Allah itu Ditambahin. tambah nambah itu, Rezeki. bukan kita berkurang rezeki gitu. Masya Allah, ini pengalaman dari Bapak Samsuri ini bisa Iya, kita petik pelajaran ya. Juga Itu lagi nomor 1 ya, kita namanya orang itu kan tidak tahu. Saya percaya ke saudara. 24 tahun saya percaya ke saudara. Tapi gimana? Kita itu jangan masalah uang, kita jangan percaya. Uang saudara-saudara. Kita ngasih ke saudara nggak masalah. Tapi masalah uang harus hitungan. hitungan ya, bener sih. Pak. Itu jadi saya ngajarin ke yang lain pun juga ya. Semua rata-rata teman saya di sini itu nggak ada satupun juga mungkin 90% itu rata-rata saya tanyain itu semua sama dengan saya, itu sama. Masalah uang itu Uang bisa. itu bisa ditipu dengan saudara sendiri. Semua itu sama. Ya Allah. Kalau saya ditipu orang itu alhamdulillah. Memang saya itu niat saya kan nolong orang. menolong. Iya. Saudara saya itu banyak yang nipu saya. Jangan apalagi orang lain lah, biarin lah gitu. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Bukan saya yang nipu. Ya kan, jadi harus tahu kamu misalkan ya, saya bukan ngajarin ke yang lain kalau masalah Buat saudara. pelajaran lah, Iya, sampai saudara uang. Itulah. Masya Allah. Kadang saya juga dulu percaya ke saudara. Saya memang. Nanti ujung-ujungnya nanti malah nggak baik itu mas. Ya, Masalahnya itu loh. itulah akhirnya jelek dengan saudara. Kalau Memang itu. ibaratnya ada hitung-hitungan dahulu sebelumnya kan bisa di apa namanya tanggulangin dulu gitu. Iya. Tahu. Kalau misalnya terlalu percaya nanti ujung-ujungnya kecewa. Jadi nggak apa namanya nanti persaudaraan itu
Ya, Bisa tambah rusak. jauh, bisa jauh rusak. jadi persaudaraannya. Tapi kita itu jangan takut ya. Masalah rezeki itu kita itu udah punya rezeki. Jangan dikejar rezeki kita itu. Iya, tapi jangan ditinggalin, kita itu harus berusaha. Dijemput aja. Iya, jangan ditinggalin, kita harus berusaha. Tapi kalau kita, insya Allah lah, kalau kita banyak berselawat kepada Rasulullah, insya Allah rezeki kita itu ngikut. Ya ini saya lihat Bapak ini dari tadi bawa ini loh, bawa Oh, tasbih. ini ya. Saya lihat ini. Saya juga tuh punya ya Pak cerita ini. Apa namanya? Sholawat saya diberitahu ya teman ya di sini ya. Berkah sholawat itu memang benar-benar nyata gitu ya. Benar nyata, banyak lagi. Keajaibannya Banyak itu keajaibannya nggak- itu kita itu nggak tahu. Nggak tahu. Kita diberi sehat, kita dikasih kebupa membutuhkan ini langsung kita itu ada yang nolong. Walaupun nggak uang saya nggak ada, tapi yang nolong ada. Itu berkah selawat saya. Saya ya bukanlah gimana lah. Kamu yang nanya lah, saya nggak pernah ya. Namanya saya berselawat nggak pernah. Saya karena kamu nanya, jadi saya jawab Ini lah. sholawatnya gitu. apa ini kalau beliau Kalau boleh saya tahu nanya ini? ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli Jadi ala kita mendoakan sayyidina kepada Rasul, mudah-mudahan diberkahkan oleh Rasul itu dan juga Sahabat. wa alihi wa sahbihi. Keluarga Rasul dan sahabat Rasul mudah-mudahan diselamatkan. Kita ngedoakan. Jadi dia mungkin juga Allah malaikat juga mengaminkan. Kalau kita doa baik, insya Allah diaminkan oleh malaikat. Terus doanya itu baliknya ke kita. Balik ya, ke Pak? kita. Gimanapun orang ngejelekin kita, jangan sampai kita ngejelekin orang. Jangan sampai ngedoain orang jelek. Karena doa itu balik ke saya juga. Saya terus terang ya bukanlah. Ya saya juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Saya juga paling minim itu sehari minim lah. Saya bukan ini ngajaklah juga Ya, sama kebaikan saudara kalau, kebaikan kebaikan karena ya saya paling minim itu saya baca 5.000 Masya Allah. minim. Masya Allah. Iya. Jadi kalau hari Jumat mungkin saya lebih banyak lah gitu. Iya memang kesunahan sholawat Iya. di hari Jumat. Karena apa? Karena hari Jumat itu katanya itu lebih baik kita baca salawat Nabi, banyak salawat Nabi daripada baca Quran. Masya. Itu katanya. Ya saya juga kamu sudah lihat sendiri kan. Berapa ribu? Saya nggak inilah. Nih, berapa ribu? Saya kan 12.000 lebih kan. Ini untuk hari ini kan. Jadi karena hari Jumat, saya insya Allah perbanyak salawat. Ini mau beli gituan ah, pengen. Yang murah Saya, Pak, ini. Saya itu apa ya? Kamu juga beli ya. Beli gini 1 dosen. Saya tuh diberikan Murah, ini murah. diberikan Saya juga kalau abah mau beli. saya ya. Iya. Ini tasbih ini. Tasbih, ini iya. kauka. Mm. Jadi beliau itu ngasih saya Susah. Kalau pakai tasbih Kalau susah. susah, iya. Memang Cuman susah. kelihatan Kamu orang sambil juga kerja gitu. susah. Apalagi sopir. Sopir itu seharusnya itu bersyukur. Kita sopir itu bersyukur. Karena apa? Kita bisa apa? Kita bisa nyopir. Kita dapat Artinya pahala bisa, banyak. nah, Jangan dangdutan, jangan. Kita nyopir. Berapa 1 jam kita banyak sholawat. Megang ini aja kan cukup. Daripada megang tasbih kamu. Iya, Kan nggak tahu. bisa gini ya. Iya, ini aja bisa. Ini murah. Ini 3 nggak real, nyampe 2 real. 1 real, nggak nyampe. Iya, nggak nyampe 1 real. Iya, kan. Kalau beli banyak. Banyak. Itu 1 dosen satu itu kan 24 biji. Saya beli 23 real. 24 biji 23 real. Hitung coba. Belinya Yang banyak ya. enggak, Apa, belinya cuma oh, 1 gitu. kotak. Iya, yang 1 kotak ada- itu. belinya nggak 1 Harus biji, tempatnya tahu tempat gitu. Jangan beli di itu. Di Sukhaskiyah. Rezeki itu bertambah karena apa? Kita itu banyak sholawat, itulah rezeki kita itu bertambah. Jangan kita itu masalah rezeki itu bukan uang doang. Kita tuh sehat ini rezeki. Iya, Iya benar. kan? Iya, bukan masalah uang doang. Saya mungkin nggak cukup lah untuk menyekolahin anak pun juga nggak cukup. Saya ini nyekolahin anak ini nggak cukup saya. Gimana saya mau kuliahin anak sekarang? Sedangkan per tahun 12.000. Anak saya mau kuliah diterima udah Masya Allah. di sini di apa? King Abdul Aziz. Ini di negeri. Anak saya itu terima negeri karena apa? Nilai danem kalau Indonesia itu 98,89. Masya Allah. Jadi hampir 99 Masya Allah. nilainya. Makanya dia diterima di negeri. Kalau kurang dari 90 mungkin nggak diterima di negeri sini. Jadi anak saya itu udah diterima di negeri. Cuman per tahunnya 12.000. Masih bayar?
Masih bayar, kuat insya Allah kuat. Nah, Padahal insya Allah. saya udah mungkin selain Masih, ya? itulah. Coba hitung. Igo mah 1 tahun berapa? 25 lah. Tapi itu jurusan apa ya? Cuman di sini anak saya kan nggak ada kedokteran. Hmm. Jadi saya nunggu ini masih. Kalau udah dari Mesir kedokteran ada, saya berangkatin ke Mesir. Di Al-Azhar. Itu kedokteran bisa. Karena masih nunggu, karena daftar di sana. Suruh nunggu karena ada pandemi ini, jadi susah. Jadi susah ini karena pandemi. Saya sekarang ini pandemi inilah yang bikin susah ini. Ya semoga Allah. Tapi Allah memberikan itu jalan ngasih lah, lah. insya Allah. Iya, insya Allah Allah itu ngasih jalan yang termudah bagi hambanya. Amin, amin. Cuman kita itu harus berbanyak zikir, apapun juga kita. Apalagi sopir itu, saya merasa walaupun sopir, jangan kita, aduh sopir, jangan, kita itu bersyukur. Sopir bisa apa? Kita bisa zikir tiap hari, ngantar majikan 2 jam 3 jam, katanya capek. Jangan bilang capek. Alhamdulillah kita itu bisa zikir 3 jam berapa ribu kita zikir. Itulah hasil dari zikir juga banyak, bukan hasil dari sopir doang itu. Masya Allah. Pahala juga nih. Ya insya Allah itu pahala tuh banyak. Pahala tuh banyak. Apalagi kita itu jangan lupa ya bangun, kalau bisa itu bangun malam. Itu paling pahalanya banyak itu paling. Iya, selain kita zikir, kita bangun malam, kita juga bisa mandi malam, itu mandi obat. Kalau mau sehat itu kita itu mandi malam. Mandi obat itu dari antara jam 12 malam sampai subuh itu mandi obat. Kalau mau mandi biasa dari subuh sampai jam 5 sore itu mandi biasa. Tapi dari jam 5 sampai 12. jam 12 itu mandi penyakit. Itulah orang rahasia orang itu. Banyak orang cerdas pun juga. Karena apa? Dia mandi malam aja. Mandi malam itu. Orang cerdas itu. Habis dia mandi malam, langsung dia ngaji. Kecerdasan orang, kebanyakan orang itu kan nggak berpikir kan. Kok bisa cerdas gitu? Gimana caranya? Ternyata itu. Iya, karena apa? Saya juga apa? Saya ngelihat di mana? Di Habibie ya ngomong gitu. Oh, berarti juga obat itu. Mandi malam tuh obat pikiran tuh diobatin. Di Pak almarhum Habibie ya. Habibie yang ngomong itu, apalagi kita baca Quran. Itu kata Habibie. Habibie dulunya kan kata Habibie juga kalah sama siapa? Kalah sama orang Israel. Habibie itu kalah itu ilmunya. Setelah ditanyain, bukan Israel lah, Yahudi katanya, orang Yahudi. Setelah ditanya, katanya malah dia itu Niru kesunan yang bukan niru. Habibie itu nanya, kok bisa dia cerdas itu. Dulu waktu Habibie masih kuliahnya di Jerman itu, kok bisa cerdas? Gimana bisa cerdas? Lah, ternyata katanya itu orang Yahudi pun juga dia bangun malam mandi dan ngaji Quran. Kok bisa dia ngaji Quran? Lah, kan dia kan bukan Muslim. Nah, itu dengan akhir itulah Habibie katanya ditiru sama Habibie, bangun malam, terus dia juga ngikut ngaji, ikut tahajud. Akhirnya kata Habibie itu saya nomor 1 se-Jerman itu. Itulah obat bagi kita, itu obat. Semua mandi malam obat, apalagi kita tahajud sama kita itu ngaji. Itu kecerdasannya katanya. Belajar itu siapapun juga belajar. Saya dari sekolah, dari kecil belajar tiap hari. Tapi karena saya nggak ada yang ngajarin, ya tetap aja goblok. belajar itu dimanapun aja Pak. Yang belajar itu nggak harus di semua sekolah. di mana aja. Anak majikan saya belajar itu guru datang, nilainya jauh dari anak saya. Anak saya nggak pernah saya pelajarin, nggak pernah ngambil guru. Gimana ngambil guru? Orang saya juga udah, alhamdulillah kalau cukup sekarang ini dari 2017, kalau cukup alhamdulillah, ya alhamdulillah lah. Tapi ya karena Allah itu maha adil, masih aja ada lebih itu ada. Sampai majikan saya itu anak saya suruh kuliah. Majikan saya mau bayarin. Saya bilang 7 tahun, saya bilang kuliah anak saya ini 7 tahun. Kata saya, 7 tahun ya Bu ya, saya nggak punya uang kata saya. Karena apa? Apa saya yang punya ngasih uang? Enggak, kata anak majikan. Kuliahin Samsuri. Berapa per tahun? Saya bilang 12.
Sampai 12 tahun, 7 tahun saya bilang ke kuliah ini. Kuliahin saya yang bayarin. Masya Allah, Masya Allah. Itu rezeki apa saya yang ngasih? Bukan saya yang ngasih, itu Allah yang ngasih. Salawat juga mungkin. Ya mungkin lah. Kata apa? Perbanyaklah salawat. Saya kalau dihitung untuk igomah aja ya, untuk KTP nggak cukup gaji saya. Untuk KTP per tahun itu, kumpulin gaji saya 1 tahun, bayar KTP itu nggak cukup. Rumah dari mana? Makan dari mana? Itulah. Ternyata delalah ya. Ya, delalah lah. Kalau orang Jawa Kita itu begitu ya. jangan takut masalah rezeki. Rezeki kita itu ada. Itulah. Jadi kita itu jangan takut masalah rezeki. Insya Allah rezeki itu dari Allah. Kita itu butuh apa? Butuh keberkahan. Kita rezeki itu butuh keberkahan. 1 rial berkah lebih baik daripada 10.000 rial. Lah. 1 rial kita bisa beli minuman, diminum lega. 1.000 rial kamu kena penyakit habis 2.000. Gak cukup. Lah itu karena gak berkah. Iya. Itulah kita tuh nyari keberkahan. Ya mudah-mudahan segitu aja lah. Nanti kita sambung lagi Iya, ya. Pak, makasih banyak. Iya Mas iya Samsul ya. ini ya. Saya juga terima kasih ya. Namanya Pengalaman kamu hidup. yang nanya. Sebenarnya banyak lah. Nanti kalau mau nanya pengalaman ke saya, Siap. dari saya pertama kerja, sengsara lah. Sebenarnya lah sengsara lah. Cuman waktunya yang nggak cukup. Allah sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Semua selawat itu apa aja, yang penting kita itu baca aja. Baca. Dikir ingat kepada Allah. Itu juga ringan kan bacaan yang sangat Kita itu sebenarnya ringan, tapi kalau pertama kamu 5.000 aja kamu mungkin lama lah pusing kayaknya. Itu kalau udah biasa. Allah bisa karena biasa. Itulah. Kita mungkin juga mau sholat tahajud susah kan? Mau sholat tahajud susah. Tapi kalau udah biasa, 1 hari mungkin nggak sholat tahajud tuh, kita itu merasa rugi. kayak ada yang hilang, ada Iya. yang utang apa Iya, gitu, yang jadi ganjel. kita itu jangan dilihat orangnya, tapi dilihat dari apa yang dihasilkan dari orang itu. Kadang saya mungkin jelek orangnya, mungkin saya kayak orang berandal lah. Ya, tapi apa yang diucapkan dari saya itu ambil, kalau yang baik Yang baik, ambil, yang baik. yang jelek buang. Itu aja. Kadang orang kan banyak ya yang suzon jelek, berprasangka yang jelek gitu. Kalau bisa, walaupun kita disakitin orang, kalau bisa ya jangan sampai berprasangka jelek. Itu prasangka kita tuh harus bagus. Kita belum tentu dijelekin sama orang itu. Dari jelekin dari kanan, dari kiri datang kebaikan. Itulah. Ya mudah-mudahan semuanya lah. Ya penontonnya juga ini Mas ini ya. Salam semuanya yang penonton juga, subscriber semua. Ya mudah-mudahan semuanya dimurahkan rezekinya ya. Amin, amin, amin. Dilancarkan semua usahanya. Amin. Dan juga mudah-mudahan semuanya keinginannya bisa tercapai. Amin, ya Rabbal Itulah Alamin. doa saya dari saya. Dan juga semuanya ya, mudah-mudahan semuanya ya bisa dapat panggilan menunaikan ibadah haji dan umroh ke Mekah Al-Mukarramah dan ke Madinah Al-Munawwarah. Itulah yang paling penting kita. Karena apa? Itu kewajiban kita itu. Wajib seorang muslim bagi yang mampu. Itulah. Ya mudah-mudahan cukup sekian saja ya. Ini dari saya, ini karena ini dari teman saya, sudah cukup sekian saja ya. Ya terusin aja sama Terima teman kasih saya, silakan. semuanya telah menonton ya. Semoga bermanfaat. Dari saya Sudur Al-Misbah dan Bapak Samsuri Ikram. Ikram. Ya. Lain kali insya Allah kita ketemu lagi. Kita sapa wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.